Realia Superstar Chapter 16, The Bathroom Door Opened. Keluarga Rao. Di lantai 2, di dalam kamar mandi. Air mandi sudah siap. Zhang Ye berteriak di luar. Bibi pemilik bangunan luar itu sepertinya sedang menelepon, dan dia menjawab tidak lama kemudian, saya tidak bisa mencucinya lagi. Saya harus pergi dan kembali sore ini. Hah? Kenapa kamu pergi? Zhang Ye bertanya. Apa yang saya lakukan? Anda yang bertanggung jawab. Suara Suster Rao tidak pernah ramah. Rumah ini diserahkan kepada Anda untuk dibersihkan. Bersihkan untuk saya. Terutama jendela di sisi selatan harus dibersihkan. Saya akan pergi. Anda ingatlah untuk menutup pintu untukku setelah kamu selesai, dan jangan memindahkan barang-barang di rumahku. Dengan keras, pintu di bawah dibanting. Zhang Ye adalah satu-satunya yang tersisa di keluarganya, dia berbisik, tetapi dia tidak malas, bagaimana bekerja, karena dia tahu bahwa Sister Rao adalah orang yang berhati tahu, dan ada banyak penyewa di sini. Mereka semua mengeluh tentang keracunan mulutnya, tetapi banyak orang juga telah menerima bantuan Rao Aimin. Zhang Ye adalah salah satunya. Kapan Sister Rao merawatnya saat dia kehabisan makanan? Jadi dia tahu rasa terima kasihnya dan berjanji akan membereskan kamar untuknya. Setelah sekian lama melempar, Zhang Ye menyelesaikan pekerjaannya dan berkeringat di sekujur tubuhnya. Dia melihat arlojinya dan memakan 2 roti isi kukus yang tersisa di siang hari. Ada pepatah di masa lalu, saya penuh kehangatan dan ingin menjadi cabul. Itu tidak benar. Gu Yuyun, saatnya tidur siang setelah makan dan minum. Zhang Ye tidak bermaksud untuk melanggar ajaran kuno, tapi dia berkeringat dan tidak bisa beristirahat. Matanya yang tidak baik tertuju pada kamar mandi Rao. Zhang Ye juga memiliki tempat mandi, tapi itu adalah nozzle semprot. Kamar mandi di kamar tidur kakak perempuan tertua adalah bak mandi yang sangat besar. Zhang Ye tidak pernah menikmati bagaimana rasanya mandi di bak mandi. Selain itu, air panasnya sudah dimasukkan sebelumnya, jadi tidak sia-sia untuk tidak mencucinya. Jadi meskipun Rao Aimin menyuruh Zhang Ye untuk tidak mengganggu rumahnya sebelum pergi, Zhang Ye tetap tidak mendengarkan, dia tidak kembali pada sore hari. Ada 2 kamar mandi di rumahnya, yang di lantai atas ada di kamar tidur Rao Aimin. Kamar mandi besar dan bak mandi luas, saya coba airnya masih hangat. Zhang Ye mulai menanggalkan pakaian segera setelah menutup pintu, melemparkan kaos dan celana pendek ke dalam keranjang pakaian di samping mesin cuci drum, berbaring di bak mandi, dan menarik tirai sutra putih. Dia menghela nafas dengan nyaman, matanya anak itu menutup tanpa sadar, sangat menyenangkan. Setengah jam. 1 jam. Tanpa sadar tertidur. Ketika Zhang Ye membuka matanya lagi, dia terbangun oleh suara pintu menutup di dekat dia menemukan bahwa suhu air tidak begitu panas lagi. Ini matahari, aku ingin membunuh nona tuaku. Suara wanita yang berbicara sendiri datang dari luar tirai. Siapa yang berbicara? Bibi pemilik rumah sudah kembali. Zhang Ye langsung bereaksi, wajahnya membiru dan patah, mengapa dia pulang begitu cepat? Ini tidak seperti. Hei, jam berapa? Aku bisa tidur nyenyak. Zhang Ye panik, merasa sedikit malu saat tahanan itu ditangkap. Tapi tidak ada gunanya tidak peduli apa, Zhang Ye memiringkan kepalanya kosong, melihat melalui celah di tirai yang tidak dikencangkan di ujung luar, dan ingin mengakui kesalahannya. Siapa yang akan mengira bahwa tampilan ini lebih buruk? Hidung Zhang Ye terasa panas dan dia hampir tidak bisa menahannya. Tepat di depan 2 meter jauhnya, Rao Aimin benar-benar melepas jaketnya dan melemparkannya ke mesin cuci. Tidak banyak pakaian di musim panas. Dia memunggungi Zhang Ye, dan saat ini tangannya ditekuk ke belakang untuk membuka kancing bra. Dia mengambil bra bermotif berwarna daging dari tubuhnya, terbang ke samping dengan jentikan, dan menggerakkan tangannya sedikit ke bawah. Sambil mengutuk cuaca hantu hari ini, dia mulai melepas gaun abu-abu yang melilit kakinya. Itu terbuka, dan hula jatuh ke lantai kamar mandi. Setelah dia keluar, dia dengan cepat mengambil jari kakinya, dan rok panjang itu diambil dari tanah dan terbang ke mesin cuci. Bibi pemilik rumah selalu menjadi orang yang tegas dan tegas. Kemana perginya yang teguh dan tegas? Ada di sini. Zhang Ye hendak berbicara dengannya, dan bibi pemilik telah melepas bra dan roknya, dan dia membungkuk untuk melepas stoking dan stoking yang melilit kaki elastisnya.
Itu sangat cepat dan kuat. Suku kata Zhang Ye tertegun kembali ke tenggorokannya. Dia ingat adegan ketika dia pertama kali datang ke sini untuk mencari rumah di dunia terakhirnya. 30 kamar flat aneh yang sekarang dia tinggali sebenarnya adalah sebuah pemuda pengangguran dalam masyarakat, bajingan kecil, karena suatu hari mereka minum terlalu banyak anggur dengan seorang teman. Mereka berdua main mata dengan Rao Aimin di koridor, dan kemudian Zhang Ye melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Rao Aimin, seorang teman sekelas wanita, sebenarnya menggunakan dua tangan. Seorang gangster memukulinya dari atas ke bawah. Kedua pemuda itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka melarikan diri dengan hidung biru dan wajah bengkak. Ruangan itu akhirnya dikosongkan dan disewakan kepada Zhang Ye. Pada saat itu, Zhang Ye mengetahui tentang keefektifan pertempuran Tuan Tanah. Terpesona. Dia hampir lepas landas. Saya bisa melihat semuanya sendiri. Sudah terlambat untuk mengatakan, maaf aku di sini, sekarang. Zhang Ye tidak ingin dikalahkan oleh gendut seperti dua gangster kecil itu. Meskipun dunia dan latar belakangnya sekarang berbeda, hubungan interpersonalnya tidak berubah secara substansial dari pengalaman masa lalunya. Bibi Tuan Tanah masih sama. Zili memilih dua pria dan wanita muda, jika dia menendangnya, apakah itu sepadan? Selain itu, Zhang Ye sekarang memiliki beberapa pembawa acara terkenal, jika dia tertangkap basah oleh bajingan, dia tidak bisa kehilangan dia. Bibi Tuan Tanah tidak boleh menemukan dirinya sendiri. Zhang Ye memiliki kilasan inspirasi dan dengan cepat membuat keputusan. Dia tidak berani mengambil langkah besar karena takut suara air akan ditemukan, jadi dia hanya bisa membuka cincin permainan dengan cepat dan lembut. Di luar angkasa, aku mengeluarkan ramuan tembus pandang yang baru saja diambil di pagi hari, dan buru-buru memecahkan sumbatnya dan meminum cairan beningnya. Detik berikutnya, Zhang Ye melihat tubuhnya di air menjadi transparan, seolah-olah menyatu dengan air dan menghilang secara ajaib. Layar permainan mulai menghitung mundur. 4 menit 59 detik, 4 menit 58 detik. Secara kebetulan, Rao Aimin yang telah melepas stoking dan stokingnya, berbalik dan membuka tirai di depan bak mandi sambil menusuk dan melihat ke dalam. Zhang Ye tidak peduli dengan transparansi tubuhnya kencang, dan dia tidak berani bernafas. Dalam adegan seperti ini, terlalu sulit untuk tidak bernapas. Alisnya terangkat, dan aroma wanita dewasa juga meledak. Kedatangan. Kulit itu. Angka itu. Di sisi lain, Rao Aimin, dia benar-benar tidak melihat Zhang Ye yang menghilang karena ramuan tembus pandang. Dia berkata pada dirinya sendiri, Zhang Ye, anak ini, tahu bahwa saya belum memasukkan air ke dalam bak mandi sampai saya kembali menyirami bunga. Kebodohan ini masih menjadi pembawa acara. Pertama kali saya mendengar bahwa stasiun radio juga merupakan organisasi amal, dan semua orang menerimanya. Zhang Ye berkata bahwa kamu sangat membenciku, apakah aku masih memarahiku? Lidah beracun beberapa orang ada di permukaan, yang dimaksudkan untuk menjadi lelucon, tetapi lidah beracun Rao Aimin benar-benar beracun di tulangnya. Dia hanya suka mengutuk, menyindir, dan memukul orang. Bukankah begitu? Meskipun Zhang Ye tidak ada di depannya, Rao Aimin tidak punya mulut. Makna orang Sang Rao adalah menyalahkan dia secara diam-diam. Oh, coba lihat apa airnya dingin. Tiba-tiba, Rao Aimin mengulurkan tangan dan mencelupkan tangannya ke dalam air tanpa peringatan. Jiwa Zhang Ye ketakutan, melihat bibi pemilik meletakkan tangannya ke arah pahanya, itu sudah berakhir. Untuk ditemukan.